gue termasuk juga kayak bisa lihat Google lagi nih kan, bisa lihat Google kan kalau misalnya ngerjain di aplikasi kayak kantor gue nih bang gitu ya, yang awalnya ada 11 lantai, pandemik tuh tinggal 5 lantai bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Satu Asik. Apa kabar nih teman-teman? Gimana ngejalanin hari-harinya? Penuh masalah? Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Terus semangat sampai bismillahmu menjadi alhamdulillah. Gitu guys. Jadi sekarang kita udah datangin narasumber lagi nih, narasumber yang dengan Bang Wahyu ya? Ya betul Bang Wahyu. Nah kita perkenalan dulu ya, siapa sih Bang Wahyu itu? Siap, thank you Bang Ijaz. Nih makasih banget nih udah diundang di acara ini. Gue terima kasih banget nih sama Bang Ijaz nih ya. Kehormatan lah buat gue pribadi bisa hadir di acara podcast Satu Asik. Karena ini jadi sharing pengalaman gitu ya. Terus tukar pikiran dan cerita-cerita aja sih gitu. Tapi sebelumnya pernah diundang ke podcast kayak gini juga? Podcast honestly ini pertama kali ya. Jadi ya sambil ngobrol aja gitu. Kita sekarang lagi bahas fenomena banyaknya platform digital. Oh oke. Siap. Sebenarnya kan platform digital tuh banyak kan, seperti sosial media gitu-gitu kan. Terus yang emang di masa-masa remaja ini kita dihadapi dengan masalah itu gitu kan. Iya. Gimana nih menurut Bang Wahyu nih? Ya hemat saya sih gini ya, maksudnya platform digital atau sosial media yang sering digunakan sama teman-teman khususnya pelajar gitu ya, remaja terus sekolah, kampus gitu ya, yang lagi hype mungkin sekarang ada TikTok gitu ya, terus ada IG. Kalau dulu tuh ada Facebook, zaman saya itu ada Friendster gitu. Tapi Facebook sekarang udah nggak zaman lagi. Facebook masih zaman, cuman kan segmented ya, maksudnya itu anak-anak milenial, terus Gen Y punya sendiri, Gen Z punya sendiri gitu. Nah kebetulan gue tuh ngalamin semua tuh Bang Ijaz. Gimana rasanya pakai platform Friendster zaman dulu ya? Friendster zaman kapan? Iya, Yahoo Messenger gitu. Oh, Messenger ya, tahu. Iya, ngerasain tuh kayak gitu-gitu. Yeah. Terus ada Facebook gitu ya. Facebook dulu rame juga kan gitu. Pokoknya kalau nggak punya Facebook ketinggalan zaman gitu. Dulu saya Facebook itu pakai SD. Nah, SD kan, SMP lah. Iya. Jadi bagaimana manfaat atau tidaknya tuh bergantung dari si pengguna gitu Bang Ijaz. Jadi kalau misalkan kita ngikutin alur sosial media tuh nggak bisa mentah-mentah kita masukin begitu aja informasinya. Tapi juga harus ada filtering gitu ya. Bagaimana kita bisa menggunakan yang namanya TikTok. Yang TikTok tuh sebegitu dahsyatnya di China sana, dia sampai ngedatengin servernya gitu ya, sampai bikin sampai jadi hyperscaler lah istilahnya. Hyperscaler tuh jadi namanya hyper ya. Jadi emang nih perusahaan raksasa gitu ya, gede, investor dari China datang resmi ke Indonesia, izin ke permitnya ke pemerintah gitu ya, untuk bikin server. Dia naruh mesin servernya sendiri, database-nya taruh sendiri lokal. Jadi lebih kenceng tuh. Kalau dulu kan TikTok adanya cuma di negara Cina ya, Cina. Gitu. Waktu pertama kali berdiri kan. Nah sekarang udah ada di negara-negara yang memang penggunanya tuh banyak. Ternyata salah satu pengguna terbesar adalah Indonesia gitu. Nah itu kalangan remaja, pelajar, teman-teman kuliah gitu ya. Wah itu luar biasa ternyata. Grafiknya naik terus gitu. Yang video-video short video gitu ya, bahkan YouTube setahu saya juga tuh udah mulai ngikutin tuh TikTok. Ada short videonya kan gitu. Nah itu
itu trennya akan begitu terus tuh Sampai berkembang. Instagram pun ada reelsnya. Betul ada reelsnya Berarti kayak itu gitu. semua dari TikTok berarti. Betul. Jadi emang dampaknya sebegitu dahsyatnya. Nah, bagaimana manfaatnya, positif atau negatif begitu kan? Kalau saya pribadi menilai balik ke masing-masing ya. Jadi itu bisa powerful pemanfaatannya kalau kita bisa memanfaatkan secara kebutuhan. Ya. Jadi kalau misalkan kita butuh informasi ini, itu semua bisa diperoleh dengan mudah gitu ya. Tapi juga kalau kita mencari informasi konten-konten negatif, ya ada semua di situ gitu. Makanya filteringnya di masing-masing gitu. Kebutuhan apapun itu bisa diperoleh di situ. Gitu. Iya, berarti emang platform ini ada positif negatifnya. Pasti. Gimana Bang kita Ijas. caranya mengambil peran itu tadi kan. Jadi kayak misalnya sesuai kebutuhan kah atau yang emang sesuai ngelihat tren-tren sekarang kan? Betul. Nah, kebanyakan emang kan rata-rata anak zaman sekarang tuh ngelihat apa nih yang lagi tren gitu ya. Itu cepat viralnya tuh biasanya tuh. Jadi ikut-ikut gitu. Jadi kalau ada satu orang yang dia jadi trendsetter gitu, contohnya YouTuber ya. YouTuber tuh kan biasanya dia punya pengikut ya. Punya subscriber kan. Namanya. Nah, itu biasanya dia ngikutin terus tuh. Setiap YouTubernya bikin konten apa gitu, pasti diikutin gitu. Instagram juga begitu. Followernya berapa banyak pasti dia akan ngikutin apa yang dilakuin sama, atau dia akan ngechat lah. Dan itu jadi trending topik, jadi bahasan di sekolah, bahasan di kampus gitu. Kayak gitu. Tapi sekarang tren itu kan yang emang kita tuh nggak tahu ya baik salahnya kan. Misalnya nih kita asal ngikutin aja, nggak tahu nih baik atau benar atau salah gitu. Iya, betul. Nah, itu gimana itu cara mengatasinya itu? Singkatnya sebetulnya kalau mau ngomongin aturannya itu ada di Undang-Undang ITE kan. Nah, jadi di ITE itu kayak misalkan nggak boleh rasis gitu kan, terus nggak boleh nyentuh ke ras, agama kayak gitu kan ya, itu kan nggak boleh kan. Jadi selagi batasan itu dipahami, diikuti, saya pikir sah-sah aja bikin konten. Yang penting tentunya ada ada framing ya, ada batasan-batasan yang harus diikutin gitu. Nah, itu juga harus jadi pemahaman buat kita semua bahwa internet sehat, internet pintar kayak gitu ya. Nah, itu harus gaungnya tuh harus terus disampaikan sama, dalam hal ini pemerintah gitu ya. Terus sama orang tua, sama guru di sekolah, mungkin dosen di kampus, atau jajaran dosen ya, dari senat, dekan dan lain sebagainya tuh. Itu campaign itu harus terus sampaikan sehingga konsumsi internetnya adalah konsumsi internet yang sehat gitu. Internet sehat. Di pemerintah itu ada policy, ada kebijakan untuk web filtering. Beberapa konten-konten negatif itu udah diblok duluan tuh sama pemerintah. Terus gimana nih Bang Wahyu dampak platform digital ya terhadap pelajar atau remaja sekarang Bang Wahyu? Ya oke. Jadi gini Bang Ijas, kalau gue sih ngeliat maksudnya platform kalau tadi kan ngomong sosial media tuh. Sosial media tuh platform juga. Iya, platform digital. Jadi akses internet itu kan ada dua model kan. Ada yang lewat website, ada yang lewat aplikasi. Yang harus di-download, diinstal dulu, nah itu aplikasi gitu. Nah, yang gue tahu tuh kalau pelajar tuh banyak ada kayak ruang guru. Kayak gitu kan. Terus mungkin ada bimbel-bimbel lain yang sekarang model KBM-nya atau model bimbelnya begitu ya. Model bimbelnya itu lewat aplikasi. Gitu. Mungkin ada zaman gua dulu tuh ada Primagama, ada Nurul Fikri, terus ada GO, Ganesha Operation gitu ya. Terus ada Sony Suguma College gitu. Dan lain-lain gitu. Nah, gua pikir bimbel-bimbel ini harus bertransformasi lah ya gitu, karena memudahkan si pengguna atau yang les gitu, dimanapun mereka berada, mereka bisa tetap ikut kelas online. Gitu. Online ya. Istilahnya kelon. Kelas online. Nah iya, jadi let's say misalkan gue lagi keluar kota nih, tapi harus ngikut kelas online gitu. Nah itu kan memudahkan kan, cukup dengan aplikasi tadi ya. Pakai earphone gitu kan, kita bisa interaksi sama pengajar dan bisa bertanya gitu kan.
soal-soal dan lain sebagainya. Nah jadi masanya udah sampai begitu tuh. Bahkan nih gue cerita sedikit di dunia kerja ya gitu. Kebetulan agak inline nih diskusi kita sama gue kerja di salah satu anak perusahaan Indosat ya. Dan fokusnya di dunia telekomunikasi gitu. Jadi yang kita obrolin tuh tadi nantinya tuh akan teknologi tuh wow banget lah. Ini dampak dari kemarin pandemik emang ternyata luar biasa tuh. Iya bener ya. Disruptif gitu ya. Jadi cepet banget teknologi, memaksa teknologi dan orang berbondong-bondong berduyun-duyun, semua company, semua corporate itu untuk memotong operasional expenditure atau OPEX, pengeluaran operasionalnya mereka gitu. Karena mereka harus memangkas sewa tempat misalkan, sewa kantor gitu ya. Karena kan pas pandemik mereka nggak boleh berkumpul gitu kan, yang ribuan orang gitu, yang tadianya kayak kantor gua nih bang, itu kantor di Bilangan Sudirman Tamrin gitu ya, yang awalnya ada 11 lantai, pandemik tuh tinggal 5 lantai bang. Pandemik tinggal 5 lantai, dari berapa lantai? Dari 11, dari 11 lantai, jadi tersisa tinggal 5 lantai. Dan artinya kebijakan working from anywhere diberlakukan, gitu. Nah karena, iya jadi lu kerja, iya, lu kerja boleh di mana aja. Tapi sekarang nih karena udah status pandemik dicabut gitu ya, jadi endemik juga dicabut. Nah akhirnya dampaknya masih tetap hybrid gitu. Jadi gua ke kantor tuh seminggu 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Tapi itu wajib itu? Wajibnya 3 hari. Tapi enggak juga sih, maksudnya kalau emang kebetulan kan gua ada di divisi penjualan ya. Jadi mau ke kantor mau enggak, yang penting kita punya report kayak gitu. Oh iya. Jadi ada pipeline kayak gitu ya. Nah dampaknya begitu bang. Jadi dampak ke tools kerjaan tuh ada aplikasi yang kita bisa semacam Zoom. Namanya Office 365 gitu. Nah kita bisa akses semua activity yang biasanya dikerjain duduk di kantor itu cukup dengan akses lewat handphone. Pakai earphone aja. Jadi mau lagi di KRL, mau lagi di LRT, mau lagi di MRT, kita bisa tetap meeting. Kita bisa tetap tampilin wajah kita gitu ya, dan hadir di meeting, dan kita bisa audiensi. Nah maksud gue yang mau gue sampaikan, teknologi itu udah sampai begitu bang. Jadi dampaknya luar biasa gitu, efisiensi cost-nya luar biasa, tapi transformasi digitalnya jadi cepet banget. Yang mungkin kalau nggak ada pandemik ini bisa jadi kita rasain itu baru 10 tahun yang akan datang atau 15 tahun yang akan datang gitu. Tapi dengan adanya pandemik ternyata transformasi digitalnya jadi jauh lebih cepat. Iya, pandemik itu berarti 3 tahun kurang 3 tahun ya? Iya 3 tahun ya benar. Kurang lebih 3 tahun. Jadi percaya nggak percaya 3 tahun itu jadi teknologi itu luar biasa kan, dirasakan sama kita semua gitu. Dulu juga pas gua sekolah ya, kan gua jadi pelajar SMA juga kan. Ya memang gua sempat kena pandemi gitu kan, sempat kan gua tuh kelas tapi gua masih kelas 2 SMA gitu kan. Yang itu gua sempet yang emang libur sekolah. Libur sekolah itu gue di rumah kan. Ya gua kan di Medan gitu kan, rantauan. Terus yang emang nggak datang ke sekolahnya, gue kan ngerantau ya teman-teman ya, ngerantau. Terus yang emang jadinya itu gue pakai itu tadi apa? Pokoknya platform juga kan? Iya platform juga. Nah. Tapi emang itu ya kadang-kadang ya bisa memudahkan, tapi kadang-kadang ada orang yang emang misalnya kayak teman gue, gue termasuk juga kayak bisa lihat Google lagi nih kan, bisa lihat Google kan kalau misalnya ngerjain di aplikasi nah emang nggak bisa kedetek nih sama sama guru. Terus cari di Google jawabannya. Itu sebenarnya nggak usah ditiru teman-teman. Nah jadi emang itu tadi agak kurang bagusnya. Nah maksud gue teknologi itu memudahkan sebetulnya. Cuman emang ada beberapa orang tua yang ngerasa jadi beban gitu kalau anaknya, apalagi yang seumuran SD gitu ya, yang mata pelajarannya jadinya tuh gurunya jadi berubah tuh jadi orang tuanya. Jadi ngajarin, udah capek di rumah kayak gitu kan. Tuh ramai juga kan, sempat viral gitu.
Nah maksud gue tadi manfaat tadi tuh bang, aplikasi platform digital kayak Ruang Guru, terus tadi aplikasi apa tuh yang lo Google for Business atau apalah ya, Google Form dan lain sebagainya. Nah itu emang memudahkan sebetulnya. Tapi sekali lagi yang dibentuk itu mental ya, yang dibentuk itu mental. Jadi banyak kekurangannya kalau gue lihat sih, ada hal-hal yang seharusnya bisa ditransfer energi oleh guru ke murid. Nah itu nggak terjadi kalau lewat online gitu. Kalau dulu tuh yang namanya guru Umar Bakri gitu ya. Jadi ini anak ngelihat gurunya datang ke sekolah ngayuh sepeda gitu ya. Terus berangkat dari rumah masih pakai baju lusuh gitu. Terus pas baru sampai sekolahan baru ganti gitu. Jadi ini paradigma anak sekolah tuh ngelihat, oh guru gua tuh bersahaja gitu. Bersahaja ya. Iya, jadi sisi positifnya adalah ada daya juang yang disampaikan oleh pesannya ya, pesan moralnya adalah guru kita tuh berjuang. Terus guru kita tuh mengajar dengan hati kayak gitu. Zaman dulu ya. Nah, harusnya sih zaman sekarang jauh lebih baik harusnya gitu. Karena teknologi sudah mendukung gitu ya, memudahkan dan mendidik juga jadi jauh lebih mudah. Yang gue tahu sih di kelas apalagi di SMA gitu ya, udah ada proyektor ya kan. Terus materi juga bisa lihat di aplikasi gitu. Ya. Tinggal indikator capaian kali ya, atau indeks capaiannya targetnya apa. Iya kan, dalam satu pekan misalkan 1 jam pelajaran targetnya menyampaikan materi apa dan feedbacknya kayak gimana gitu ya misalkan. Tapi sekarang banyak sih emang sekolah itu ya pakai pakai laptop gitu kan, disuruh pakai laptop terus yang emang boleh bawa HP gitu kan. Pas zaman abang kan dulu nggak ada bang, dulu belum ada tuh. Iya. Seingat gua aja kuliah zaman dulu tuh HP-nya Polyphonic tuh. Iya. Nokia yang 2300 tuh bang. Jadi yang kalau kita pengen nyeting pengen ada ringtone-nya disetting dulu gitu, pencet 4F, 3D kayak gitu tuh. Sampai ke bentuk ringtone baru bisa tuh buat ringtone gitu. Seneng banget tuh kalau bisa jadi satu lagu tuh zaman dulu tuh. Tapi nyetingnya lama gitu. karena harus ngelihat kan. Harus ngelihat. Dulu tuh Google belum sehebat sekarang. Tapi gitu. ada kan? Ada. Dulu tuh kan ada Yahoo ya. Dari situ banyak belajar sih kita akhirnya gitu. Sungguhnya teknologi yang berkembang ini bisa membantu peradaban semakin canggih gitu. Tapi juga harusnya bisa diselaraskan dengan terbentuknya moral yang baik gitu. Nah sayangnya yang terjadi sekarang ya nggak seimbang gitu. Harusnya kan teknologinya bagus, moralnya juga bagus. Nah ini kebablasan. Makanya tadi internet sehat, internet pintar itu harus digaungkan. Supaya apa? Supaya ada alert. Ada informasi reminder ke kita bahwa internet itu manfaatnya positif. Ya sesekali kalau menurut gue sih ya, sesekali boleh lah akses hiburan, cari informasi, karena bagaimanapun kita nggak boleh gaptek. Gitu. Soalnya kan emang kita kan manusia itu kan butuh hiburan. Gitu iya bang nih, sederhana nih. Gue pengen nyampein sekarang nih zamannya dunia game online. Game online. Oh iya. Gue tanya nih bang, lo main game online apa bang? Main. Kalau gue main PUBG. Nah, dulu kan ada COC ya kan, ada PUBG. Yang sekarang nih anak-anak pijik aja tuh udah main Free Fire gitu. FF iya, beli akun dan lain sebagainya. Wah, kayak gitu bang. Jadi anak-anak tuh kalau nggak ikut main, dia nggak bisa komunikasi sama teman-temannya. Bener nggak? Gitu. Memprotek oke. Karena kata ini lagi nih dikaitin ke agama gitu ya. Gue pernah denger nih kata sahabat Nabi tuh yang namanya Ali bin Abi Thalib tuh, mendidik anak tuh disesuaikan dengan zamannya gitu. Nah, pesan itu gua rasain sih kayaknya oh iya benar juga ya. Jadi coba deh lu perhatiin nih bang. Nih zaman dulu tuh guru mukul pakai rotan tuh biasa bang. Biasa ya. Kalau sekarang coba deh, anak murid dipukul sama guru, bapaknya datang ke sekolahan bang. Terus gurunya di mana? Gurunya ya ada yang masuk ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi, nah itu paradigma yang semestinya nggak terjadi gitu. Jadi kalau menurut gue sih namanya mendidik gitu ya, diserahkan sepenuh. Orang tua tuh mengikhlaskan anaknya
untuk dididik di sekolahan. Iya, gitu. Dan terjadi kolaborasi. Kolaborasi ya. Kolaborasi itu artinya Anak harusnya ya. Anak dengan orang tua tadi ya. Betul Bang. Jadi Guru gini, dengan orang tua maksudnya. Iya, jadi maksud gue kolaborasi itu artinya guru sama orang tua kerjasama untuk fokus ke pendidikan anak gitu. Iya. Karena setiap anak itu sampai SMA ya. terus kuliah itu talentnya tuh beda-beda gitu. Iya, bener. Passion atau kesukaan atau minatnya dia yang nggak bisa dipaksain gitu. Ya, iya, passion tuh nggak bisa dibatasin. Iya. Jadi kalau anak udah suka dengan yang namanya let's say olahraga, udah fasilitasin. Kan tugasnya orang tua mencari passion anak di mana, habis itu dukung ya. hal ini di luar negeri itu diterapkan Bang. Jadi kalau sekolah kita di kurikulum kurma namanya ya, kurikulum merdeka ya, itu bisa diterapin, wah itu dahsyat tuh. Jadi tuh anak bahkan dari awal lahir sampai nanti gede dia jadi apa bisa dipetain Bang. Gitu. Jadi kecenderungannya dia si anak nih suka apa gitu ya. Iya, bener. Sampai kayak gitu. Nah, dahsyatnya tuh teknologi itu kalau bisa tahu kayak gitu, wah, keren banget. Iya. Gitu. Iya, Bang Ayu, itu kan tadi yang emang udah ada cerita inspiratif ya dari Bang Ayu yang emang cerita-cerita ini sebenarnya udah terjadi pasti udah terjadi yang emang udah apa dampaknya itu emang luar biasa kayak misalnya anak SD tadi apa namanya yang main game terus yang emang itu kan tadi kita kan emang udah bicara dampak positif dan negatif gitu kan. Terus gimana sih Bang Ayu tips cara memanfaatkan platform digital ini gitu loh? Ya hemat gue sih gini Bang. Yang pertama tetap harus ada campaign. Jadi menyerukan, mengajak, mengingatkan gitu ya ke setiap sekolah, ke guru, orang tua juga, orang tua, pasti. Sehingga nanti anak didik gitu ya, mereka jadi melek. Dan menurut gue sih dunia luar tuh nggak bisa dibatasin. Kontrolnya tetap ada di orang tua. Buat anak-anak yang masih usia SD itu ada parent control aplikasi kan. Oh, ada di handphone tuh. Setahu gua ada aplikasi di pairing lah. Jadi bisa dikontrol. Nah itu oke juga tuh dipakai. Jadi misalkan kalau anak kita udah megang handphone sendiri, nah tapi dia dikontrol penggunaannya, dia bisa tuh orang tuanya bisa tahu berapa jam gitu sehari mainnya. Iya misalkan durasinya sehari boleh main 3 kali gitu. Pulang sekolah 15 menit, terus habis sholat maghrib 15 menit, sebelum tidur 15 menit gitu misalkan ya. Jadi dia baru bisa akses ya di jam-jam itu gitu, dan waktunya hanya 15 menit bisa disetting. Itu yang pertama. Terus yang kedua dia bisa ngecek anaknya dia surfing apa gitu, browsing apa ya. Enggak bisa langsung diblokir pokoknya kalau ada yang nggak bagus gitu ya. Itu di pairing tadi tuh parent tuh parent control itu bisa tuh di setting kayak gitu gitu, sehingga kita bisa oh ini anak gua lagi chattingan sama temennya masih oke aja gitu. Tapi kalau udah yang bisa ngebaca WA-nya gitu sampai kayak gitu Bang. Nah itu teknologi. Jadi di Amerika tuh ada satu kawasan di Silicon Valley itu tempat orang-orang startup yang kuliah di Harvard, yang kuliah di Stanford dan lain sebagainya itu mereka lulus, mereka bentuk startup di situ. Terus mereka membesarkan diri yang kayak sekarang tuh Amazon Alibaba gitu ya, Tencent dan lain sebagainya. Nah itu di situ Bang ngumpulnya itu. Jadi mereka ngelihat growing bisnis, ngelihat market di luar, apalagi di Indonesia ya. Wah itu surga bisnisnya mereka gitu ya. Di era yang sekarang nih gitu, yang dibilang katanya gaji gua UMR gitu. Tapi kayaknya kalau dipikir-pikir tuh salah satu pengeluaran terbesarnya juga bisa jadi lewat komunikasi gitu kan. Karena lo pasti nggak bisa hidup Bang kalau HP lo nggak ada pulsanya. Iya benar. Lo pasti nggak nyaman kalau handphone lo ketinggalan. Kayaknya better ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Karena setiap activity lo bisa bayar tanpa dompet, iya kan? Bahkan lu narik ATM tuh nggak perlu pakai kartu Bang sekarang gitu. Tarik tunai cukup dari HP handphone aja kan gitu. Ini semudah itu dunia. Jadi sebenarnya ya tadi kan
tips cara memanfaatkannya banyak gitu kan. Gimana caranya penggunanya tadi sendiri kan. Jadi kayak diri kita itu kayak misalnya tadi ada aplikasi yang emang kayak gitu kan, emang pemantauan itu terdeteksi gitu kan, emang sangat terdeteksi gitu. Terus yang emang ngelihat teknologi itu kan nggak akan pernah habis gitu kan, nggak akan sampai masa depan yang akan datang kan, itu kan sampai yang emang nggak pernah habis gitu. Jadi ya kita gimana caranya kita memanfaatkannya lagi gitu sih Bang. Oh ya benar. Iya, betul Bang kata lo Bang. Jadi kalau gue sih ngelihat journey-nya teknologi itu nggak akan habis. Teknologi itu akan terus berkembang karena imajinasi, karena inovasi terus bergerak gitu. Jadi emang nggak akan ada habisnya. Percaya bang ya Bang, di kantor gue tuh udah pernah ada orang dari Microsoft atau dari Google, dia datang, dia nampilin, jadi naro kita komunikasi sekarang kan baru lewat video call kan ya. Itu aja kayaknya udah keren banget kan, lewat internet, lewat udah WhatsApp, platform WhatsApp udah bisa ngelihat muka. Lo nggak perlu pulang kampung Bang, bayangin Lebaran nggak perlu pulang kampung. Jadi kalau lu nggak punya duit buat pulang kampung, lu bisa telepon nyokap lu Bang. Nyokap bokap lu telepon gitu, dengerin, say hello, terus nih anak kita gitu ya. Wah itu seneng banget gitu. Artinya pulang kampung tuh nggak harus Lebaran. Ketika lu punya uang, lu sehat, lu pulang kampung, nggak harus nunggu Lebaran gitu. Nah prinsip gue gitu. Jadi cuman kebetulan nyokap bokap gue tinggalnya dekat rumah gue gitu. Jadi kalau pulang kampung beda sama saya perantauan ya. Iya itu bedanya kita gitu. Jadi teknologi tuh saking hebatnya teknologi tuh kayak gitu Bang. Nantinya tuh akan ada teknologi kayak di Star Trek Bang. Jadi hologram, taruh aja handphone lu di situ gitu ya, terus ada muncul cahaya. Oh iya benar. Iya. Itu hologram ya Bang. Iya, udah keluar tuh Bang. Iya udah mulai ya. Cuman belum dimasifkan. Belum diproduksi massal gitu teknologinya. Masih di luar negeri kali ya? Itu tadi gue bilang tuh di Silicon Valley tuh, di Amerika sana gitu ya. Itu udah mulai tuh, udah di campaign. Terus di China sana kan handphone lu misalkan lu taruh di celana gitu ya, atau di tas gitu. Tapi lu bisa tetap akses dari tangan lu di sini gitu ya. Bisa telepon lu pakai earphone gitu. Iya, tangan lu di sini nih, jadi digital gitu ya, hologram gitu muncul. Semua fiturnya sama kayak handphone lu, bisa di touchscreen gitu lewat di tangan gitu. Nah itu teknologi udah kayak gitu Bang, mudah sekali gitu. Jadi teknologi industri tuh makin kesini makin bersaing gitu. Lu nggak perlu beli laptop atau PC yang memorinya besar. Apalagi kantor ya, lu nggak perlu beliin karyawan lu yang memorinya besar, karena consume memori kerjaan kantor, bahkan yang private juga itu bisa ditaruh di storage namanya, virtual storage yang disiapin sama kantor lu. Dan itu kantor lu tuh beli sama Google, sama AWS, sama kalau kebetulan kantor gue jualan juga Bang, yang lokal gitu ya, pemain lokal di Indonesia. Kantor gue brandnya bukan campaign ya sorry, tapi emang jualan storage kayak gitu juga. Ya itu makin besar makin murah begitu Bang. Jadi lu yang punya perusahaan yang punya karyawan sampai ribuan gitu, nggak perlu beli laptop karena yang gue tahu nih ya, makin besar memorinya makin mahal. Iya, coba lu handphone deh, lu bandingin deh, lu beli handphone yang cuma memorinya 128 dibandingin sama yang 512 atau yang 1 tera gitu, pasti beda harganya. Gitu. Lo beli iPhone gitu ya, iPhone Pro Max, lihat aja memorinya pasti kan beda. Nah itu yang salah satu komponen yang bikin mahal pabrikasi lo, produksi handphone lo, itu adalah memori. Gitu. Oke Bang ya. Jadi ya sebenarnya udah begitu banyak ya tadi yang emang dari fenomena platform digital, terus dampaknya, terus tips cara memanfaatkannya itu emang tergantung penggunanya sendiri gitu kan. Jadi kayak emang
kita mau mau pakai buat kebutuhan yang atau buat hiburan atau yang emang tadi ada dampak positif negatifnya banyak gitu kan. Yang emang tadi ada contohnya aplikasi juga kan, aplikasi yang bisa memudahkan gitu kan. Oke, kayaknya kita udah lama banget ini. Iya. Asik ya bang. Asik, saking asiknya kita yang ngobrol. Jadi ya teman-teman, kalau sebenarnya kayak handphone ya, contoh platform digital kayak sosial media, terus ada handphone yang emang lu tuh gunainnya itu dengan sebaik-baik mungkin gitu. Sekarang kan emang teknologi tadi kan, teknologi itu nggak pernah habis gitu. Yang gimana lu ngelihat masa depan itu masa depan yang emang mungkin 50 tahun ke depan bisa ya? Enggak, belum nyampe situ, 20. Kalau prediksi bisa bang. 50 iya, ya? lo tadi kita belum ngomongin artificial intelligence. Itu bahkan bisa mundur dari zaman purba, zaman kerajaan Majapahit. Itu bisa diprediksi bang, mukanya Patih Gajah Mada tuh kayak gimana. Itu dengan teknologi AI, artificial intelligence tuh. Dengan teknologi AI tadi itu bisa tahu tuh bentuk istananya raja tuh kayak gimana gitu, terus mukanya Raja Hayam Wuruk gitu ya, dan seterusnya, Patih Gajah Mada dan seterusnya gitu. Itu bisa kelihatan bang. Jadi teknologi tuh sampai kayak gitu. Bisa jadi zaman purba gitu ya, kalau lebih dalam lagi, karena kan AI dia kan belajar automatically ya. Jadi robot yang belajar. Program yang kerennya lagi nih, gue pernah dengar. Jadi ChatGPT sama orang dibandingin ya, ChatGPT sama orang kuliah kedokteran. Gue dapat kabar nih dari bos gue, bilang katanya kalau ChatGPT disandingkan di tes gitu ya sama orang kuliah kedokteran atau kuliah S2 lah, kuliah S2 yang 2 tahun itu bisa lebih cepat ChatGPT. Cuman butuh waktu 6 bulan bang. 6 bulan? Itu iya, ChatGPT cuma 6 bulan kuliahnya kelar. Sementara kita orang normal gitu ya, orang biasa kuliah S2 tuh 4 tahun enggak 2 tahun 2 tahun bang. Seperempatnya lu bayangin tuh, seperempatnya. ChatGPT jauh lebih pinter dari orang. Bisa aja ntar kita ya digantiin robot mungkin ya. Nah, kan udah kejadian bang. Itu. Jadi emang khususnya di Jepang gitu ya, di industri itu fungsi-fungsi yang emang bisa dikerjakan sama robot ya udah digantikan sama robot gitu. Kan produksi mesin mobil gitu ya, itu luar biasa bang. Jadi emang teknologi itu yang kita khawatirkan nanti teknologi makin kesini makin oke gitu ya. Biasanya ongkos produksi buat bikin robotnya masih mahal memang. Tapi kalau gua bisnismen gitu ya, kalau gua pemilik perusahaan ya mau nggak mau gua akan melakukan itu. Karena lama kelamaan ongkos produksi yang harus dikeluarkan, kita bayar karyawan itu jauh lebih mahal daripada kita bikin robot atau bikin artificial intelligence. Tapi sekali lagi pesannya adalah ada beberapa hal yang memang nggak bisa dikerjakan sama robot gitu. Ngomongin hati, ngomongin perasaan gitu kan nggak bisa robot ya. Gitu. Harus manusia juga. Ya kalau robot kan dia bekerja terus menerus 24 jam. Dia juga robot bisa aus. Sensornya juga bisa error gitu. Ya. Ada robot error bukan human error. Ya maksudnya aplikasi juga ada crashnya gitu. Jadi ada masanya juga, makanya harus dijaga di maintenance dan lain sebagainya. Oke Bang Ayu, sebenarnya tadi kan udah ini banyak bahasan lagi lah ya tentang platform digital ini. Iya, gue pikir sih ya Bang. Ini masih general, masih umum. Iya, masih umum. Ntar temanya mungkin di podcast Satu Asik nih, kalau mau spesifik lagi tuh oke banget tuh. Jadi misalkan tentang kita mau mendalami tentang IG gitu ya, mau mendalami tentang TikTok tentang security. Nah, ini security nih perlu juga disampaikan. Maksud gua pokoknya nanti kita undang lagi Bang Ayu. Oke, boleh nanti di sesi yang berikutnya lah. Jadi soalnya masih banyak lagi sebenarnya. Iya, jadi gua senang sih cerita pengalaman gitu, karena kebetulan inline dengan kerjaan gua di kantor, dan menurut gua itu harus jadi ini sih, jadi awareness di anak-anak pelajar, mahasiswa kayak gitu ya. Gitu sih Bang. Bang Ayu ya. Iya sebenarnya
banyak lah yang harus kita pelajari tentang platform digital ini gitu kan. Terima kasih kepada Bang Ayu ya yang telah memberikan ilmu yang pas ini kan. Sebenarnya ini kan emang bahasannya tentang Bang Ayu emang terjun di dunia ini gitu kan. Ya kebetulan temanya jadinya pas gitu. Jadi gua ngomong nih nggak perlu skrip Bang. Based on ini aja. Saya juga nggak pernah ada skrip. Iya. Based on pengalaman. Oke, sobat Satu Asik, itu aja di pembahasan episode kali ini. Ikutin terus episode Satu Asik. Jangan lupa juga follow, itu ada Spotify Satu Asik, terus ada Instagram @satuasapeduli, terus ada jangan lupa YouTube-nya juga Satu Asa Peduli Bangsa. Jangan lupa ikutin dan subscribe ya guys. Oke, segitu aja ya Bang Ayu. Terima kasih Bang Ayu. Ya oke Bang Ijaz, sama-sama nih. Gue seneng banget nih bisa hadir ke acara podcast Satu Asik. Thank you Bang. Iya, oke teman-teman, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.